Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dian Prima Sapitri SAP MAP dan Bapak Chairey Rambasoleh SAP NAP sebagai dosen pengampu mata kuliah Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Saya Nurhidah dengan NIM 2305020050. Di sini saya mengambil tentang evaluasi implementasi kebijakan penambangan pasir di Kabupaten Karimun. Latar belakang di Kabupaten Karimun yaitu Kabupaten Karimun memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, khususnya itu pasir darat dan pasir laut. Kondisi geografis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini menjadikan pasir sebagai komoditas penting bagi pembangunan infrastruktur. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan penambangan pasir menimbulkan berbagai persoalan kebijakan. Masih ditemukan penambangan pasir ilegal di beberapa wilayah seperti Teluk Lekuk dan sekitar Gunung Jantan. Selain itu, penambangan pasir juga mendapatkan penolakan dari nelayan karena dinilai merusak ekosistem laut dan menurunkan hasil tangkapan, di mana kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam implementasi kebijakan penambangan pasir di Kabupaten Karimun. Selanjutnya, ada kebijakan yang dievaluasi. Kebijakan yang dievaluasi adalah kebijakan penambangan pasir yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, termasuk pengaturan perizinan melalui izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang tertib, ilegal, dan berkelanjutan. Aktivitas tambang pasir ilegal masih terus beroperasi di Pulau Sitlim, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Pertambangan sempat ditutup instansi terkait, namun belakangan kembali beroperasi hingga menjadi sorotan luas. Menyikapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Karimun melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi tambang. Ditemukan satu lokasi tambang milik PT Asa Tata Mardika atau ATM di Pulau Buluh Patah yang tak disegel oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Salah seorang anggota DPRD mengatakan pihaknya akan menyurati Kementerian KKP terkait aktivitas tambang pasir tersebut beserta perizinan atau rekomendasinya. Menurutnya, aktivitas tambang pasir ini berdampak langsung dengan masyarakat karena lokasinya dekat permukiman. Dari sisi efektivitas, kebijakan penambangan pasir di Kabupaten Karimun belum berjalan secara optimal, di mana hal ini ditunjukkan oleh masih maraknya penambangan pasir ilegal yang menandakan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Dari sisi efisiensi, manfaat ekonomi dari penambangan pasir belum sebanding dengan biaya dan lingkungan yang ditimbulkan. Kerusakan lingkungan serta terganggunya mata pencaharian nelayan akibat penambangan pasir laut menjadi bukti bahwa kebijakan ini masih kurang efisien. Yang ketiga itu dari sisi kecukupan, yang dimana kebijakan yang ada belum memadai untuk menyelesaikan permasalahan penambangan pasir secara menyeluruh. Mekanismenya perizinan yang relatif kompleks membuat masyarakat lokal sulit mengakses izin resmi, sehingga mendorong praktik penambangan ilegal. Dan yang terakhir itu dapat kita lihat dari sisi responsivitas, di mana kebijakan penambangan pasir belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi masyarakat, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir, yang dimana minimnya partisipasi publik dalam proses kebijakan meningkatkan potensi konflik sosial dan menurunkan legitimasi kebijakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penambangan pasir di Kabupaten Karimun belum diimplementasikan secara optimal. Kebijakan ini belum efektif, kurang efisien, belum memadai, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, menyederhanakan mekanisme perizinan
khususnya izin pertambangan rakyat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan evaluasi kebijakan. Prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar utama dalam pengelolaan penambangan pasir di Kabupaten Karimun.